Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan anak buahnya dalam bisnis narkoba. Jaksa sudah tepat. Tepat dan sesuai. Jadi ini kan seperti dakwaan kita kan 114 ya. Jadi itu menawarkan untuk dijual, menjual, jadi perantara dalam jual beli, menukar. 112-nya memiliki, menyimpan, menyediakan. Itu semua kan ada di dalam dakwaan ini. Jadi dari kasus posisi itu kan mulai dari ada permintaan untuk menukar narkotika itu yang merupakan barang bukti. Itu kan dilakukan oleh terdakwa Dodi, kemudian oleh si terdakwa TM kan kemudian itu menghubungi lagi kenalannya, dalam hal ini terdakwa yang tadi kita periksa, terdakwa Linda kan. Kemudian dihubungi Linda, mengatakan Linda carikan penjual, carikan pembeli, carikan lawan, itu kan bahasa isyaratnya. Dan kemudian itu dilakukan oleh Linda kan. Kemudian barang bukti itu kan narkotika tadi kan dibawa dari Padang ke Jakarta dan diserahkan ke Linda. Linda kemudian cari pembeli, pembelinya dapat, itulah namanya terdakwa Kasranto. Saya tidak aware lagi tentang ini kepada saudara Dodi. Itu kan dia nuker-nuker duit dia sendiri kok lapor saya. Saya ini santun sama orang Pak. Karena di persidangan inilah saya kurang terima, saya kok didudukkan di. Apakah saksi sempat bertanya ke terdakwa Dodi? Uang dari hasil apa yang ditukarkan terdakwa Dodi yang jumlahnya 27.300 ini? Kan di situ tidak ada Pak, mengapa dipertanyakan Pak? Apakah waktu itu di Saya dalam tidak WhatsApp tahu. saksi menanyakan pada terdakwa Dodi? Tidak ada urusan sama saya Pak. Waduh, terang benerang. Kemarin dua terdakwa yang jadi saksi kita, kemudian tambah lagi ahli, ya makin terang. Kemudian dari digital forensik kan teman-teman lihat sendiri kan tampilannya bagaimana pembicaraannya antara para terdakwa ini. Jadi kalau menurut saya ya sudah selesai. Sesuatu yang disampaikan di ruang sidang secara lisan ditakar dengan dua hal. Pertama, keutuhan informasinya, dan yang kedua, keakuratan informasinya. Kalau informasi yang disampaikan di ruang sidang, baik berupa pengakuan kah itu atau keterangan saksi kah itu, memenuhi dua unsur itu, yaitu utuh alias lengkap dan akurat, maka bisa disimpulkan informasinya berkualitas, pantas untuk dipertimbangkan, diperhatikan lebih lanjut. Tapi sebaliknya, kalau informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak di ruang sidang itu tidak utuh atau tidak lengkap dan juga tidak akurat, maka dianggap informasi tidak berkualitas sehingga layak untuk dikesampingkan. Ini ruang sidang, di mana masing-masing orang, masing-masing terdakwa akan berjuang agar bisa lolos dari jerat hukum, agar tidak terkena sanksi pidana, agar tidak divonis bersalah. Atas dasar itu, kita punya alasan untuk berasumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan tidak terlalu kemungkinan sedang berdusta, sedang berbohong sebagai bagian dari strategi mereka untuk lolos dari jerat hukum itu. Jaksa Iwan Ginting menilai bahwa kedakwaan yang diberikan pihaknya terhadap ex Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba sudah tepat. Apalagi kata Iwan, dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan, jaksa untuk turut menganalisis kasus ini juga sudah cukup bukti dan membuka secara terang benderang. Iwan menilai sebenarnya kasus peredaran narkoba yang melibatkan Teddy, Dodi Prawinegara, Linda Pujiastuti, dan Kasranto sudah selesai, hanya tinggal menunggu putusan. Hal itu disampaikan Iwan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 8 Maret 2023. Sebelumnya Teddy didakwa pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 jungto, pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Teddy terjerat kasus peredaran narkoba dan dianggap sebagai pengendali bisnis haram tersebut, sebagaimana terungkap dari penyelidikan Polda Metro Jaya. Jaksa penuntut umum mengatakan Teddy Minahasa didakwa telah bekerja sama dengan anak buahnya dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Menurut jaksa, dalam dakwaannya Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawinegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadikan perantara penyebaran narkotika. Jaksa Iwan Ginting menilai bahwa kedakwaan yang diberikan pihaknya terhadap ex Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba sudah tepat. Apalagi kata Iwan, dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan, jaksa untuk turut menganalisis kasus ini juga sudah cukup bukti dan membuka secara terang benderang. Iwan menilai sebenarnya kasus peredaran narkoba yang melibatkan Teddy, Dodi Prawinegara, Linda Pujiastuti, dan Kasranto sudah selesai, hanya tinggal menunggu putusan.